Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Minggu 18 Juli. Hari Minggu biasa pekan ke-16. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 30-34. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua pasti mendambakan kedamaian dalam hidup kita. Keinginan untuk memperoleh damai juga menjadi kerinduan banyak orang yang terus mencari Yesus dalam sabda Tuhan hari ini. Yesus pertama-tama mengajak para murid untuk pergi ke tempat yang sunyi setelah mereka bekerja seharian. Tuhan mengajak untuk berhenti sejenak, beristirahat dengan pergi ke tempat yang sunyi. Hal ini bukan hanya soal untuk istirahat secara fisik dan psikis setelah sibuk dari pelayanan mereka, melainkan agar para murid tetap berada dekat Yesus, dapat menimba kekuatan dari sumbernya, yakni Tuhan Yesus sendiri. Kebersamaan dengan Yesus di tempat yang sunyi dapat menjadi sumber kedamaian sejati. Hal ini persis yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan yang kedua, bahwa Yesuslah damai sejahtera itu sendiri. Sebab dengan darahnya, Kristus telah mempersatukan dan mendamaikan semua pihak menjadi satu. Dalam Kristus hanya ada kedamaian. Berbekal kedamaian yang bersumber pada Kristus itulah kita diutus untuk menjadi pembawa damai bagi sesama kita. Damai dari Kristus itu mengalir dari hati Yesus yang berbelas kasih kepada orang banyak yang ingin mendengarkan sabda kedamaian Kristus itu. Orang yang sungguh-sungguh telah menemukan damai dari Tuhan Yesus akan sanggup membawa damai bagi hidup bersama. Sebab, siapa dekat dan bersama Yesus, orang itu juga membawa damai kepada siapapun. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita semua diutus untuk membawa kedamaian dimanapun kita berada. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga,
orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, khususnya yang terpapar COVID-19, diberikan semangat, kekuatan, dan rahmat kesembuhan. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.